tattaqun. Memang kalimat yang dipakai oleh Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dulu sekali. Jadi kalau tahu Ramses itu adalah kakeknya Fir'aun pada zaman Musa. Jadi Ramses itu sebelum menjadi raja itu berpuasa 70 tahun lamanya. Sampai lama dari hulu 70 tahun. Ternyata memang Ramses ini dari buyutnya Fir'aun itu kan Ramses itu Ramses 1, Ramses 2 ya, Fir'aun yang Musa itu Ramses 2. Yang Ramses yang pertama kali yang babat atas itu puasa 70 tahun. Kemudian malaikat itu tiba. Jadi ada hamba Allah yang berpuasa tanpa henti di Allah ini. Kira-kira minta apa? Maka diutuslah malaikat itu dan kamu tanya minta apa dia? Didatangi, wahai hamba Allah yang taat, engkau minta apa? Allah berkata bahwa engkau telah berpuasa 70 tahun lamanya, pasti ini ada permintaan. Maka Ramses mengatakan, aku ingin diberikan oleh Allah kesehatan terus-menerus dan kekuasaan. Tiba-tiba ternyata dia memang sampai berusia sekitar 500 tahun. Tapi harus kemong kabeh kudu 5 tahun. Ya. Di Ramses 1 juga begitu panjang umurnya. Ramses 2 juga begitu panjang umurnya. Tapi karena keterlaluan lebih parah daripada kakek buyutnya. Kalau kakek buyutnya itu menyembah Allah. Tapi Ramses 2 ini apa? Disembah oleh manusia. Tidak sama tujuan dengan kakeknya. Maka Allah mendatangkan azab kepada Fir'aun dan seluruh. Nah, kenapa puasa itu penting? Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah 183 itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu satu-satunya cara untuk cepat dekat dengan Allah. Jadi kalau nggak percaya, dulu waktu panjenengan itu sekolah di kuliah itu banyak makannya apa sedikit makannya, sedikit buat komponen sing perantau gitu. Masya Allah, kadang wesel itu dulu kan namanya wesel ya. Wesel itu terlambat, harusnya itu tanggal 25. Lah kok gaji wong tuane diundur sampai tanggal 27. Terlambat. Kadang cuma minum air putih gitu. Tapi dari notian itu dari pinter. Kenapa tuh? Nah, anak-anak sekarang ini semuanya tercukupi bukan? Masya Allah. Ya pinter juga sama. Tapi jiwa perjuangannya tentu tidak sama dengan kita yang dahulu. Karena itulah kemudian berpuasa itu menjadi penting. Bahkan Rasulullah mengatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu perisai. Jadi perisai dari satu, dari perbuatan buruk. 2, perisai dari godaan syaitan. Tapi kita tergantung perisainya sopo sing digawe. Ya. Oke. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Disyariatkan pula pada waktu itu kepada seluruh umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin jangan pernah mendengar ada namanya hari Sabat, ya. Yang tahu ya, itu Sabtu. Nah, Sabtu itu biasanya ibadahnya orang siapa? Yahudi. Nah dulu orang Yahudi itu ketika berada di Palestina ya, itu tidak dibolehkan oleh Allah, kamu jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Lakukan gelar kita Minggu, Senin, Selasa sampai dino Kamis, Jumat, aku gak ada iwak. Sing ono iwak dino Sabtu. Lah, Bani Israel mikir, kok ini ya?
berhubung dia itu pinter-pinter Imam Musa, apa yang terjadi? Kemudian berdialog sama Allah, ya Allah, kok Sabtu ini jenengan gak keliru dah kayak rezeki. Tak enteni mulai di Minggu sampai Jumat kalau iwak, barang Sabtu iwak yang wake muncul gitu. Ayo jukun gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dilanggarlah hari Sabtu. Mereka tidak beribadah, justru malah mencari ikan. Maka ada sekitar 40 orang itu dikutuk menjadi monyet. Ya, kunu kirodatan khasiin. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Nah, itu 40 orang yang kemudian tidak melakukan ibadah di hari Sabtu atau Sabat itu. Apa tujuannya? Puasa. Puasa apa? Puasa dari jiwa, puasa dari keserakahan, bahwa kalau kita ini ibu sekalian nuruti goreng dunia, ada putusnya apa tidak? Gak mari-mari jadi wong Jawa. Enteng ono sampai kocok hubungan, ya. Gak akan ada selesainya. Tapi kalau kita kemudian betul-betul introspeksi diri, tenangkan hati, maka insya Allah itu adalah puasa yang sesungguhnya. Oke. Apa tujuan puasa itu? La'allakum tattaqun. Itu yang terpenting. Katanya Rasulullah kan ngomong begini dalam sabdanya, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga dan haus. Sering gak kita begitu? Iya, sama. Kenapa? Karena tidak ada penambahan takwa di situ. Padahal penambahan takwa itu pintunya dari puasa, tapi kuncinya ada dalam hati. Saya ulangi, penambahan takwa itu pintunya ada di puasa dan kuncinya adalah hati. At-taqwa kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Rasul, di hati. Bukan takwa itu di mulut, tapi takwa itu di hati. Karenanya di pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menata hati sebelum Ramadan itu tiba. Ya. Karena menata hati itu yang pertama adalah dalam niatan untuk membersihkan diri kita. Kalau hati itu sudah bersih, maka diri pun juga akan bersih. Pernah dengar, jangan ibu-ibu, kalau setiap ruas dari jari-jari kita, tubuh-tubuh kita itu harus diberikan sedekah. Pernah nggak dengar? Dalam setiap sendi, setiap ruas tubuh kita itu patahan-patahan itu diberikan sedekah. Pernah dengar? Itu. Tapi yang terpenting adalah zikir. Apa zikirnya? Subhanallah. Itu sedekahnya. Makanya setiap habis sholat apa? Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33. Itu sedekah. Kita itu sering tidak mau untuk memberikan kepada diri kita sebuah hal yang baik, membersihkan diri. Pengennya itu membersihkan orang lain. Kita nggak pernah berpikir bahwa terima kasih diriku, ya, engkau telah dititahkan oleh Allah untuk menjagaku, untuk bangun pagi hari ini. Dari mana itu? Awal dari hati, niatnya. Makanya kalau pagi hari jangan lupa perbanyak tasbih, hamdalah, takbir. Itu adalah sedekah. Dan kita tak pernah berterima kasih kepada diri kita. Oke, padahal Allah itu mengatakan ini, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang mau bersyukur, berarti dalam segala hal, ya, bersyukur kepada diri, bersyukur kepada pasangan, bersyukur kepada anak,
suka-suka untuk kita ini mengucapkan terima kasih. Jangan gengsi bu, mengucapkan terima kasih. Padahal Rasulullah mengatakan ini, kalau ada orang yang memberimu sebuah hal, bu makanan, bu hadiah, bu barang apapun, engkau tidak bisa membalasnya dengan hal yang sama. Dikasih makan, jangan mungkin balasnya dengan dikasih cincin atau apa, dibalas sama gitu ya. Itu gak punya. Apa kata Rasulullah? Ucapkan doa terbaik, jazakumullah khairan. Itu kalau ke orang, kalau ke diri bagaimana? Pernah gak kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita? Terima kasih. Ya, itulah kemudian kita yang penting banget untuk mencintai diri kita sendiri dengan terus mengucapkan terima kasih. Nah, salah satu cara untuk mengucapkan terima kasih itu adalah perbanyak tasbih, tahmid dan takbir. Kenapa? Membersihkan niat itu berarti membersihkan diri. Kata Rasulullah, "Ala fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat, kalau segumpal darah itu kemudian baik, saluhal jasad kullu, seluruh dirimu, organ tubuhmu itu baik. Apa? Ala wahyal qalbu, itu hati. Niat ada di mana bu? Niat di hati. Kalau hati ini sudah kemudian baik, saluhat, ya, baik betul, maka seluruh jasad akan baik. Tapi sebaliknya kalau hatinya ini merokol, itu wah titik-titik ngamuan, ya, titik-titik cemberut, ya, itu apa yang terjadi? Seluruh badan akan ikut juga seperti itu. Oke, menata hati berarti membersihkan niat dan membersihkan diri. Yang kedua, menata hati itu meluruskan tujuan hidup. Kalau kita ini mau berpuasa, tentukan dulu puasa kita untuk apa. Ternyata puasa kita itu sebagai tahapan untuk meluruskan tujuan hidup. Mungkin panjenengan belum pernah mendapatkan materi bahwa kenapa sih kita itu kalau puasa disunahkan untuk sahur? Kenapa sih kita puasa itu kok waktu menjelang subuh? Lampu gak menjelang maghrib poso, ya. Terus malam pagi itu buka. Kan enak bu ya, poso bengi ya. Aku yang senang oleh gue. Kenapa kok dia itu Allah itu memberitahukan kepada kita, kamu kalau puasa, ya menjelang subuh itu, subuh sudah ada azan, dan waktunya start sampai kemudian nanti azan maghrib dikumandangkan. Kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Halo? Ya? Nggak tahu. Karena memang dari sononya itu tubuh diciptakan, tadi diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Memang kalau malam itu dijadikan sebagai apa? Libas, sebagai tempat kita untuk istirahat. Dan siang itu dijadikan tempat untuk apa? Bekerja, berbuat. Nah, saya tanya, poso niku kerja napa mboten? Poso niku kerja napa mboten? Kerja ke siapa? Untuk Allah, betul. Cerdas kita. Untuk Allah. Kita ini sering memikirkan kerja untuk dunia, tapi sedikit sekali kita bekerja untuk Allah. Dunia ini yuk kerja, tapi akhiratnya yuk kudu kerja. Dan orang-orang yang mau bekerja untuk Allah ini, apa kata Allah? Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau engkau mau untuk berjuang menolong kerja para Gusti Allah, maka Allah juga akan berjuang untuk engkau. Nah, itu dari meluruskan tujuan hidup. Kalau kita betul-betul tahu, ternyata puasa sarana untuk menapaki
bagaimana kita itu kembali meluruskan tujuan hidup. Kadang-kadang kita ini kalau tidak ada syariat-syariat yang besar seperti puasa Ramadan 1 bulan, iku lali. Kenapa tuh? Mulai teko bulan Syawal, gitu, sampai bulan Syaban mana? Ya, saya yakin, seyakin-yakinnya kita itu pasti ada lupanya. Ojo maning ngono, metu teko Ramadan lho, Syawal wis lali. Kira betul? Lali. Apalagi 11 bulan kita berjalan. Maka diingatkan kembali kita, ayo luruskan tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Saya tanya Bu, ibadah itu apa cuma sholat? Tidak. Apa cuma zakat? Tidak. Apa cuma puasa? Tidak. Haji, umroh? Tidak. Seluruh yang kita lakukan kalau berniat ibadah akan menjadi sebuah ibadah dan berhasil menjadi pahala. Tapi kalau tidak, sholat pun tidak akan kita dapat pahala. Bagi siapa? Alladzina yura'una wa yamna'una fawailul lil musallin. Sholat itu koyok-koyok tapi tidak ada unsur pahalanya. Kenapa? Yura'u pengen digelem wong liya. Berbuat kebaikan pengen mencari validasi. Berbuat kebaikan pengen mendapatkan ketenaran. Itu kalau tidak tahu tujuan hidup. Maka ayo kembali kita luruskan tujuan hidup kita, bahwa nanti Ramadan itu sebagai sarana kita untuk kembali ke jalan yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah. Saya tanya, syarat orang menjadi ibadah itu kan kalau nanti menjadi isim fa'il, ada yang tahu sorof di sini kan? Jadi fa'il ini abada ya'budu ibadatan fahuwa abidun. Saya ulangi, abada ya'budu ibadatan fahuwa abidun. Abidun itu isim fa'il. Jadi orang yang beribadah sebut abid. Pernah nggak dengar dalam bahasa Arab? Apa bahasa Arabnya hamba sahaya? Halo, budak-budak. Abdun atau abidun. Berarti orang yang ibadah itu adalah abidun, budak. Budaknya siapa? Budaknya Gusti Allah, hamba Gusti Allah. Pertanyaannya, syaratnya menjadi budak itu apa? Yang baik dan disayang? Patuh, ikut toh. Orang budak kok kemelintir, isu-isu gak gelem tangi, gak gelem kora-kora, oh kecuti. Ya. Tapi kalau budaknya ini kemudian dari pagi sudah mau sholat, wah, muji-muji tuannya, gitu, sama ini ganteng, sama ayu, wah tambah tiga duit, gitu. Tapi kalau enggak, tujuan hidupnya itu apa? Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, berarti kita ini harus betul-betul patuh taat terhadap Allah. Apakah langsung kemudian berbicara kepada Allah? Bisa Bu, dengan berbicara langsung kepada Allah? Gak bisa. Cuma dua orang. Satu Nabi Musa, guru ngomong gak langsung pingsan. Yang kedua itu Nabi Muhammad. Nah, derajat kita bisa nggak kepada dua orang ini? Nggak bisa. Mau coba dari Nabi Musa gitu kan, Masya Allah. Dari Nabi Musa itu seorang waktu dia kecil difitnah, gitu. Kalau ada anak laki-laki yang lahir di Mesir harus dibunuh. Nah, ternyata dikasih sebuah ilham ibunya, dihanyutkan ke sungai Nil. Ya. Di situlah kemudian ditemukan. Mari ngomong ke titik dari masalah. Nabi Musa itu kenapa kok cadel? Itu gara-gara dulu
waktu diundang oleh Fir'aun, ya itu dia narik jenggotnya. Fir'aun kan ada jenggotnya, ditarik budak sakit-sakit sampai copot jenggotnya. Nah kalau suami jenengan punya jenggot dawa ditarik biar ya bukan ngamuk, ya ngamuk, mau dibunuh itu Nabi Musa. Tapi istrinya ini kemudian ngomong, mas ojo di situ mas muara cilik gak ngerti, wes gini aja wes, sama tes, sama sediakan satu ada madu, gitu. Satu lagi ada tempat itu adalah api atau bara, ya. Kawan milih Musa ini, dia sering sini ternyata takdirnya Gusti Allah nih, disuruh milih bara, berarti itu lagi nanti apa? Ya nanti capek, luka. Makanya ketika sudah dewasa Nabi Musa itu ketika pengen ngomong dengan Fir'aun itu bingung, ya Allah, ya apa caranya ngomong? Aku ngomong gak jelas. Karena beliau ini punya saudara namanya siapa? Harun. Terus Harun aja loh, wah orang awakmu sudah di Nabi. Nah jawab, dungo, ya apa ini? Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, langsung bisa. Oh itu asbabun nuzulnya. Nah, tujuan hidupnya kalau kita pengen langsung berbicara sama Allah harus jadi seperti Nabi Musa, difitnasi gitu. Seorang tuh teman-teman. Apalagi jadi seperti Nabi Muhammad, masya Allah gak kuat gitu. Dari kecil ayahnya meninggal sebelum lahir. Setelah itu ibunya meninggal, pamannya meninggal, kakeknya meninggal. Wes gak kuat kita pasti. Kemudian tumbuh jadi seorang manusia yang luar biasa itu gak kuat kita. Maka bagaimana mengetahui tujuan hidup itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, salah satunya tadi ayat yang saya sebutkan, kita ini ada diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Apapun bentuknya, ibadah itu bisa kita lakukan. Ya, jangankan untuk hal-hal yang sifatnya ada aturan ibadah mahdoh seperti sholat, ya. Itu hal-hal yang ghairu mahdoh seperti muamalah, jenengan ketika berdagang dengan jujur itu ibadah, jenengan melayani suami dengan bagus itu ibadah, jenengan masak untuk orang yang nasi Jumat berkah itu yuk ibadah. Jangan kan begitu. Santri-santri itu di pondok biasanya kan kalau di masjid apa yang dilakukan? Balik sadar, itu ibadah. Ketika orang keluar dari masjid kemudian langsung mapak sandali, enak, itu juga ibadah. Karena untuk ibadah itu banyak sekali dan itu bisa bernilai pahala asalkan niat kita tulus ikhlas karena Allah. Menata hati yang ketiga itu bentuknya mengendalikan emosi. Yang kedua itu meluruskan tujuan hidup. Yang satu membersihkan niat dan diri. Yang ketiga itu mengendalikan emosi. Ini masih pembukaan loh, ini pendahuluan ya, siwakai misalnya. Sampai penting ya. Mengendalikan emosi. Emosi itu perlu gak? Perlu banget. Karenanya bahasanya Al-Quran itu tidak dihilangkan tapi dikendalikan. Boleh emosi itu harus, kalau nggak emosi tidak akan tercipta dunia ini, ya. Kalau nggak emosi tidak akan ada manusia. Kenapa? Karena emosi itu sebuah bara. Kalau di dunia ini gak ada bara, kira-kira enak atau gak ada api, gak enak. Tapi dikendalikan. Kenapa saya katakan emosi itu penting? Contoh, setan itu terbuat dari apa? Jin itu api. Kenapa gak dipatennya bagus loh? Ya tadi butuh ujian biar emosi itu tetap ada. Ya, seandainya harus ikon Adam ya terbuat dari tanah, terus kemudian ini jadi satu kok api
tak pateni? Bisa. Bisa kan? Tapi kenapa Allah tidak? Itulah ternyata menjaga emosi. Dan emosi itu penting. Jadi jangan sedikit nyala setan, nyala jin, salah terus ya. Kita berbuat salah, ini bisikan setan usah ngono. Jadi jangan tahu. Semua itu ada potensi baik, ada potensi buruk. Tergantung bagaimana kita mengendalikan emosinya. Dan manusia itu ahsani takwim, sebaik-baik penciptaan. Di dalam diri manusia itu tersimpan satu ruh. Ruhnya itu berarti unsur malaikat. Gitu. Kemudian yang kedua, tersimpan pula unsur bara tadi, api tadi, emosi tadi. Itu penggalan daripada jin. Tapi juga ada tersimpan unsur tanah tadi yang sifatnya dingin, yaitu akal. Dan ini kemudian disatukan sama Allah, diramu menjadi sebuah sosok makhluk namanya manusia. Dengan saya tanya, kalau ada api yang bisa memadamkan cepat itu air apa pasir? Pasir. Ya. Paham nih? Api, pasir dipanas terus, ya itu juga bisa jadi kocok di api. Makanya di dalam Al-Quran nanti di neraka itu ada bahan bakar, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia dan juga bebatuan. Kenapa? Ya karena ketika manusia dibakar sampai menjadi arang, kemudian dia itu menjadi beriket, itu tambah mowo. Karena ada unsur tanahnya di situ. Al-hijarah itu apa? Batu-batuan kalau seandainya itu dia dibakar sampai jadi mowo, juga bisa menjadikan semakin langgeng neraka itu. Jadi bara. Dan batu-batuan ada banyak loh. Ada batu macam-macam itu sama, cuma dari lava. Dari lava itu kemudian bisa menjadi bara. Nah, emosi penting, tapi harus dikendalikan. Salah satunya untuk mengendalikan emosi adalah kita berpuasa. Jadi puasa itu untuk melatih kita mengendalikan emosi, Bapak Ibu. Orang puasa kok ngamuk aneh apa? Puasanya perlu dipertanyakan. Karena berpuasa itu bukan hanya kita menahan lapar dan haus, tapi kita juga harus menahan emosi. Pernah mungkin jenengan dengar sebuah hadis. Kalau ada orang kemudian kok konfrontasi dengan sampean, sama diilok, sama dilapar, Rasulullah mengajarkan menengok, diam aja. Pada waktu jenengan itu puasa, terus ngomong, ini shaim, aku berpuasa. Pertanyaannya, yang puasa itu perutnya apa hatinya? Hati. Kalau yang puasa itu cuma perutnya, saya yakin akan dilawan itu. Betul. Tapi kalau berpuasa itu adalah hatinya, maka dia akan betul-betul menjaga diri, menjaga emosinya agar tidak meletus. Di antara larangan pada saat panjenengan memakai ihram itu apa? Halo? Syahwat ya? Maksud syahwat itu kata Allah, wala jidala wala fusuqa. Jadi tidak boleh jidal itu berkelahi, fusuk berbuat hal yang buruk, beda menahan emosi intinya. Malah anak cerita di Arafah itu ada orang yang gak sabar sampai gontok-gontokan, sampai marah-marahan. Itu karena gak paham dari tujuan hidup. Kalau gak paham tujuan hidup, ya kamu kini so mengendalikan emosi. Nah, mengendalikan emosi salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Ada satu sabda Rasulullah dan ini diterangkan sebenarnya kepada orang-orang yang belum menikah. Ya man syarra syada man istata'a minkumul ba'a
falyatazawwaj. Wong pemuda pemudi sapa sing sira iso nikah dan nikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena nikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan dari berbuat zina. Saya tanya, memandang sama berbuat zina itu berawal dari apa? Dari pandangan ya. Pandangan kemudian ke hati menjadi syahwat ya. Ditumpangi sampai emosi. Emosi dalam bahasa Arab namanya syahwat. Ya, syahwat itu namanya emosi. Kalau tidak ada emosi, kita tidak mungkin bisa beribadah. Harus ada emosi, tapi tidak. Nah, apa tujuannya? Kalau tadi seperti Rasulullah, kalau panjenengan itu sudah bisa untuk nikah, paslah, sudah bisa ovulasi gitu, terus kemudian sudah balik gitu, kalau laki-laki bisa mengeluarkan sperma, perempuan sudah haid, itu berarti sudah siap reproduksinya. Apa yang terjadi? Ya nikah kok, karena itu bisa mengendalikan emosi. Nah, berpuasa itu kata Rasul, itu bisa menahan. Apa kata Rasulullah dalam hadis tadi? Dilanjutkan, fa'in lam yastati bi'awwa bi'awwa fa'alaihi bisiyam poso. Dan itu bisa. Kenapa? Puasa itu ternyata bisa melemahkan satu jantung itu bisa lemah. Gerakan jantung dalam ilmu medis. Ketika kita berpuasa itu ritmenya itu melemah. Makanya kalau ada orang puasa itu ngantuk, lemah soalnya, jadi lemas pasti gitu. Apa yang terjadi ketika sudah lemah begitu, tidak mungkin bisa berpikir hal-hal yang memunculkan syahwat. Betul nggak? Masih ketok di motor, malas bosan itu. Tapi kalau niatnya dalam hati itu sudah enggak, ini waduh, pasti diambil kesempatannya. Nah, makanya mengendalikan emosi ini penting banget dan salah satu cara untuk treatmentnya adalah berpuasa. Sedikit menyimpang masalah berpuasa tadi dengan emosi. Kemarin itu saya ngisi di El Victor. Jadi saya setiap Senin pertama itu ngisi di El Victor jam 9 malam. Nah, itu ada yang tanya, bagaimana hukumnya orang berhubungan suami istri pada saat siang hari di bulan Ramadan. Nah, tapi sebelum berhubungan dia membatalkan dulu puasanya. Waduh, pintar gitu. Jadi kalau langsung berhubungan kan dosa. Nah, batal disini. Wah, pintar ya jawabannya. Terus saya jawab begini, secara fikih itu sah. Tapi secara akhlak itu tidak baik. Kenapa? Karena dia sudah ada niat. Dia batal ya karena untuk berhubungan saja. Ya. Maka apa di sini? Yang terpenting kuncinya adalah mengendalikan emosi. Saya tanya, ketika panjenengan puasa Bu, boleh nggak memegang tangan suami? Boleh. Mencium suami? Boleh. Asalkan tidak berhubungan. Apa hukum itu? Tujuan utamanya mengendalikan pus ini koyo tek ya. Tapi ingat sama Allah, oh iya kan, kau oleh. Itulah yang diinginkan Allah. La'allakum uddibujau. Bebo gak bebo dibu. Ayo mas, buku sih kayak mangan sih. Ya kayak tadi. Itu akhlak. Karenanya kita ini harus mendahulukan diri kita itu mana yang lebih utamakan, Allah atau emosi kita. Oke. Menata hati yang keempat itu berarti mengatur rasa. Apa Bu? Mengatur rasa.
Saya yakin panjenengan itu, saya yakin pernah punya sebuah pengalaman rasa dekat sama Allah, rasa jauh sama Allah. Pernah kan? Kenapa kok bisa begitu? Kalau lagi Kenapa? kalau lagi jauh kayak Gimana? Kalau jauh tuh banyak dosa. Nah, kalau dekat kalau saya tuh kayak ibadah kita tuh kayak kurang sempurna aja gitu kan. hampa gitu. Iya. Kayak hampa ya. Nah, berarti pernah merasakan ya. Iya. Ya. Tapi pernah nggak suatu waktu jenengan itu merasakan sangat dekat sama Allah? Iya. Iya, seakan-akan Allah itu dekat kita gitu. Pernah ya? Ya. Itulah rasa penting kita tumbuhkan. Dan ternyata satu-satunya ibadah yang bisa mewujudkan rasa itu adalah apa? Puasa. Jadi kalau punya kayak gitu yang kita puasa biar Mengembalikan hati rasa. Dan itu pengalaman spiritual rasa itu bisa dikembalikan lagi, bisa ditarik lagi. Oh jangan kan ngomong pengalaman jenengan pacaran singen itu sampai waktu pas pertama kali ketemu kan kayak opo. Nah ketika sudah menjadi suami istri gitu, dulu waktu kenalan koyo-koyo wah dunia milik berdua. Ketika menjadi suami istri mulai waleh. Bagaimana kemudian menjadikan rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah? Ya mengembalikan rasa tadi. Kadang-kadang saya kemarin lihat di YouTube ya, ada orang dari Jawa Barat kalau nggak salah itu mengabadikan momen-momen dulu. Dia itu foto kemana sampai sekarang ini 25 tahun itu ada semua perjalanannya. Jadi ketika dia marahan sama suami istri itu, dia lihat lagi fotonya, gak jadi marah. Jadi mengembalikan rasa. Nah, rasa itu salah satu ya yang bisa untuk menghadirkannya dengan puasa. Rasulullah kan menjadikan gini. Jadi dalam diskusi, kullu amali ibni Adam lah, semua amal ibnu Adam itu miliknya. Jadi kalau kita mau zakat, sholat itu sebenarnya milik kita langsung itu. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan aku yang menentukan berapa banyak pahalanya. Itu tergantung dari apa? Ikhlas tidaknya kita. Kalau kita ikhlasnya itu luar biasa kepada Allah, maka pahalanya seperti itu. Tapi kalau kita ikhlasnya titik 20%, ya usah 10 itu. Oke. Jadi rasa bahwa Allah hadir, rasa bahwa Allah melihat, rasa bahwa Allah itu senantiasa melindungi, itu ada dalam puasa. Maka caranya adalah nanti ketika puasa, rasa itu kita hadirkan dalam diri kita. Caranya yang termudah adalah niat awal berpuasa. Waktunya dengan sahur, itu niatnya betul-betul puasa. Puasanya bukan cuma puasa perut, tapi puasa hati. Kadang-kadang ini beliau lali, kadang-kadang itu mari sahur, subuh dulu macam berat dulu, ya jam 6 bangun, Ketika sudah bangun, kok ternyata ditelepon sampai koncone, Mbak, ayo mangan-mangan, lali benego, poso. Kadang-kadang gak makan, Mbak, belanja gawe buka. Tapi ketika di tempat belanja, ngerasani tonggo. Pegang tonggo yo konco. Apa yang terjadi? Ya kita lupa bahwa bagaimana rasa Allah itu hadir dalam diri kita. Dan itu yang disebut dalam istilah kita namanya ihsan. Tahu ya? Ada satu iman, Islam, ihsan. Apa ihsan itu? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Tapi seandainya kau tidak bisa melihat Allah, kau bisa bayangkan. Udah bayangkan bahwa engkau dilihat sama Allah.
ada rasanya takut. Nah, dan rasa ini Bapak Ibu sekalian yang kepada Allah perlu kita tumbuhkan, perlu kita latih agar rasa ini muncul dalam diri kita. Apa rasa yang sering diberikan oleh Allah kepada kita? Ketika orang itu berpuasa yang betul-betul, maka akan ada satu rasa sayang kepada orang lain. Ketika melihat orang yang sedang kelaparan, itu punya rasa sayang, iba, empati. Itu rasa gak bisa dibohongi. Tapi kalau puasanya beneran loh ya. Tapi kalau puasanya hanya sekedar perutnya aja, ya gak akan bisa melihat. Rasa yang kedua, rasa melindungi, sebagaimana Allah melindungi kita siang dan malam. Yang ketiga itu rasa memelihara, sebagaimana Allah memelihara kita. Jenengan kalau seandainya menjadi petani saya, tugasnya petani itu apa? Nah, sebenarnya yang tugasnya petani itu cuma menanam, memupuk. Yang memelihara siapa? Allah. Mas dipupuk berdino, tapi kalau Allah itu enggak memberikan titah kepada belalang, ojo diganggu. Ya enggak sehati gitu. Enggak berikan titah kepada tikus. Nah tikus panganan enggak bisa. Dari mana itu? Rasa kita tumbuhkan bahwa Allah itu melindungi kita, itu kita harus. Apa caranya? Yo zikir, yo sedekah, yo ibadah-ibadah yang lain yang mendatangkan rahmat Allah. Pedagang atau pengusaha, saya tanya, yang dilakukan pengusaha dan pedagang itu apa? Mencari order. Ya. Tugasnya Allah adalah memastikan order. Bagaimana caranya? Rasanya kita tumbuhkan, rasa bersamai Allah. Makanya Rasulullah kan sering ngendikan, kalau engkau ingin melakukan segala sesuatu, ojo lali mengucap bismillah, tapi yang betul-betul dalam hati bismillah. Kalau tidak, kita gak akan dibersamai sama Allah. Dan rasa itu perlu dan penting. Jangan juga begitu ketika melihat anak, kok anak ini kok gak patuh sama orang tua, anak ini kok boy. Hadirkan rasa, ya Allah, aku mohon kepadamu, berikan perlindungan kepadaku dan anakku. Hadirkan di situ rasa. Apa caranya? Ya zikir. Zikirnya yang terbaik adalah satu, berbanyak membaca la ilaha illallah. Itu afdhalul zikri, sebaik-baik zikir. Yang kedua, perbanyak doa. Rabbi habli minas sholihin. Yang ketiga, jangan lupa anak ini selalu dibisiki pada saat menjelang tidur. Kalau anaknya di pondok, waktu tahajud disebutkan di situ namanya, di Fatihai. Ya Allah, aku punya anak namanya Fulan atau Fulana, dia sedang di pondok. Aku mohon kepadamu, berikan dia jalan terbaik, mudahkan dia, berikan petunjuk, jadikan anak soleh-solehah. Al-Fatihah. Dan itu penting. Sebut satu-satu. Saya pernah mendapatkan ijazah dari Ustaz Soleh Trian. Beliau itu kalau habis tahajud itu nyebut anaknya satu-satu. Si Fulan Al-Fatihah, Fulan Al-Fatihah, Al-Fatihah, satu-satu. Dan itu nyambung. Kenapa? Pada saat kita itu tidur, sebenarnya al-arwah juludul mujannadah. Ruh kita itu sama-sama diangkat, dikumpulkan dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Maka jangan heran kalau panjenengan itu tidur, orang-orang kok mimpi wong sing wis meninggal gitu. Ya memang saya dikumpulin, tapi karena ajalnya belum tiba ya sampai dibalik nomane. Tapi kalau sudah tiba ya wis.
kabare para bingung ya apa gini. Nah, itu Bu, rasa itu bisa ditumbuhkan dan bisa disalurkan kepada orang lain. Makanya kalau mungkin jangan pernah kok tiba-tiba pernah ketemu sama orang, ketemu sekali kok nyambung ya. Itu rasa. Berarti kita punya sebuah ibadah, sebuah amalia yang sama dengan dia. Pernah juga kan, jangan belum pernah sama orang, terus kemudian ketemu kok gak nyaman ya. Pernah gak? Itu berarti amalia kita tidak nyambung dengan dia. Gitu. Tapi ketika sangat itu berarti aku lebih beriman daripada dia. Wah, malaikat diketak malaikat sama. Ya, rasa itu harus penting. Karena yang salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Tapi yang benar puasanya, puasanya puasa hati, bukan hanya puasa. Menata hati yang kelima ya berarti ya. Itu mengarahkan cinta hanya kepada Allah. Mengarahkan cinta hanya kepada bukan yang lain. Seorang miliarder namanya Steve Jobs yang dulu pertama kali membuat perusahaan namanya Apple itu, dia itu pada saat mau meninggal itu ngomong kepada teman dekatnya, mau gak kamu menggantikan posisiku saat ini? Dia sedang sakit di ICU. Steve Jobs itu, mau gak kamu menggantikan posisiku? Bu, suami jenengan sakit di ICU. Dia gelem gak sampai gantikan posisiku saiki. Keren banget. Ya mas, aku sayang sampai mas. Apapun akan saya tempuh mas. Tapi apa caranya takdirnya beda. Pasti kalau seandainya mas, wah seandainya toh, gak mungkin iya. Karena itulah takdir berbeda. Maka apa? Kalau cinta kita itu kita arahkan hanya kepada Allah, kita tidak merasa kesepian. Meskipun kita sedang sendiri. Ada toh Arab itu berada di sebuah lingkungan yang hingar-bingar, hiruk pikuk, tapi merasa sendiri. Ada nggak? Ada. Sepi dalam keramaian. Itu lagunya nggak? Oh, ada ya. Tetapi ada juga orang yang dalam keadaan sepi tapi merasa tenang. Pernah nggak mengalami itu? Ya. Itu kenapa? Karena itu kita merasa, cinta kita kepada Allah itu berbalas. Kenapa orang yang di tempat ramai kok malah merasa sepi? Itu karena apa? Cinta dia tidak berbalas, bertepuk sebelah tangan. Koyo-koyo Allah kocone akeh tapi atine iku ngenes seperti itu. Gitu. Koyo-koyo opat tuh berdino tapi mencari pelampiasan. Tidak bisa. Yang menumbuhkan cinta itu pada saat kita berpuasa. Kalau nggak percaya nanti dipraktekkan. Cinta Allah kalau kita fokuskan hanya kepada Allah, nanti Allah akan mencintai kita. Itu pasti. Tapi sebaliknya, kalau kita kok tidak menghadirkan cinta kepada Allah pada saat puasa, rasa Allah itu betul-betul menyayangi saya, gitu. Nanti pun puasa kita tidak akan berbuah apapun. Tidak akan. Keluar dari Ramadan ya sudah seperti biasanya, tidak berubah. Harusnya Bapak Ibu sekalian, Ramadan kita itu kita sekarang umur 40, 50 harusnya kita sudah mengalami sekitar mungkin 30-an atau 35 ya, atau 40 kali kita berpuasa. Harusnya
itu kita semakin baik. Ibarat kata panjenengan itu punya cincin, cincinnya itu baru bagus, kemudian sudah dapat 1 tahun disebut, sama tahu sepuh ya, nah disebut digawe maneh gitu. Terus kemudian tahun berikutnya kedua disebut maneh. Pertanyaan saya, awet apa tidak ya? Awet masih. Harusnya kita itu setiap tahun ada penambahan kebaikan, harusnya. Karena tujuan puasa la'allakum tattaqun tadi. Penambahan ketakwaan, kebaikan itu harusnya. Tapi kalau justru tidak ada penambahan, berarti perlu dipertanyakan puasanya. Oke, arahkan cinta hanya kepada Allah. Karena nanti tatkala kita itu sudah sendirian, betul-betul sendiri, itu tidak akan ada yang bisa kita harapkan kecuali hanya pertolongan Allah. Maka salah satu cara itu perbanyaklah zikrullah. Zikir, ingat. Zikir yang terbaik apa tadi? La ilaha illallah. Itu cukup. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu kalau dibawa sampai kita berhenti nafas, dakhalal jannah. Gak mudah mengucapkan la ilaha, gak mudah. Ojo maneh la ilaha sampai ngomong sok-sokan. Ayo Zan, ini orang mau meninggal. Sama motivasi untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha. Itu kedawan bro, kedawan. Ya. Allah aja pun itu kadang iso kadang enggak. Ya. Yang ada ya middle itu la ilaha illallah itu middle itu. Kalau tidak terbiasa semasa dia sehat, saya yakin ketika sudah mau sakaratul maut gak mungkin bisa. Angel wong pe bojone lali kok ngomongnya kita lali kok. Masih bisa bukan ngerti. Itu apalagi dengan tadi kalau gak terbiasa tiap hari tak mungkin bisa muncul. Maka Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita. Ini dalam bacaan yang lain. Rasulullah itu satu hari beristighfar 70 kali atau bahkan 100 kali. Rasulullah. Nah kita, ya saya imam kudu ping 1000. Kenapa kok begitu? Karena ketika kita itu mengucapkan istighfar, berarti kan pasti ingat sama Allah. Nah, istighfar itu di antara manfaatnya adalah satu, mendatangkan rahmat. Yang kedua, itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, itu menguatkan iman kita. Bahwa tidak ada di antara kita itu yang baik selamanya. Pasti satu masa kita akan terjebak juga dalam keburukan. Pasti, gak mungkin tidak. Entah nanti itu keburukannya besar atau kecil, ya. Nah itu pasti. Makanya fokuskan cinta hanya pada Allah. Pasti nanti hati kita akan tertata. Nah caranya pada saat kita berpuasa supaya hati ini fokus hanya cinta kepada Allah, itu jangan pernah sama sekali kita mengharapkan ucapan dari manusia. Jangan pernah mengharapkan keluhan dari manusia. Jangan mengharapkan ujian dari manusia. Ketika nanti kita ini minta harapan manusia memuji kita, Masya Allah Pak sama posone kok Masya Allah luar biasa. Senin Kamis iyo, gitu. Daud iyo, gitu. Semua dilakukan gitu. Nanti kalau sudah waktunya, apa kata Allah? Jaluk pahala nang wong sing muji awakmu. Karena apa? Cinta kita gak tulus beribadah,
kepada Allah. Karena kita itu termotivasi pujian manusia. Kalau nanti sudah di akhirat, gitu, koyo wakil amale koyo, maka kata Allah jaluk pahala sing puji Allah. Ya podo kali sore, gak bisa. Maka udah, ini memang tipis banget. Itu hanya rasa aja yang bisa membedakan. Nah, karena tipisnya dari pengaruh dari pujian itu, bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ini luar biasa, memotivasi banget buat saya. Kalau ada orang kok memuji dirimu, ya, dan pujian itu tidak layak sebenarnya, maka apa? Ambil pasir, lemparkan ke matanya. Kenapa? Itu yang dilakukan oleh jin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kan tahu kenapa ada jumroh? Setan alaihissalam itu. Setan alaihissalam. Apa yang terjadi? Diumum-umumi. Itu ya Allah, amal ibadahmu akeh. Kalau kamu itu punya, kan Nabi Ibrahim itu buahnya, hewan ternaknya buahnya. Jadi beliau itu kalau ngomong gini, seandainya 1000 untaku, ya lo diminta sama orang tak kasih kan. Maka iblis ngomong, Gusti Ibrahim ini kok mayat ya. Gimana kalau saya uji? Ya ujian ini, sopo sama uji lagi. Diuji ini apa? Jadi Nabi Ismail, anak kesayangannya, disembelih. Dikeno, ya tak uji nih, diuji. Tapi kan ya gak mungkin Gusti Allah gitu. Kalau manusia menyembelih manusia berarti membunuh, padahal tidak ada alasan di sini. Kecuali yang dibunuh itu juga membunuh orang lain dan kisos. Kalau tidak ada sebuah sebab, gak boleh mengambil nyawa, dan nyawa itu sangat berharga bagi Allah, sangat berharga, apalagi nyawa bagi orang Muslim, sangat. Maka ketika begitu diuji kan, ketika mau menyembelih, datang mana lah, bu anak mulu, satu tuh kok Mekah, pasti gak dikendani, ya ditinggal, saya jawab terus ada ketika di bawah sebelah, apa yang terjadi? Dilempar. Mau lagi datang ke tempat udah mau dekat, apa yang terjadi? Ngomong lagi, bes. Mosok sih, ini kono gak benar, gak mungkin dekat Gusti Allah. Dilempar lagi, sampai kemudian ketika disembelih, apa yang dikatakan oleh Ismail? Ya abadif al-matumar satajiduni insyaallah minas sholihin. Lakukan saja, ayahku, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Kalau itu memang betul perintah Allah, lakukan saja, jangan ragu. Ditaruhlah pisau itu ke lehernya Ismail. Ketika disembelih hilang Ismail, digantikan dengan kambing. Dan itu memang keajaiban yang luar biasa. Nah, intinya bahwa cinta hanya kepada Allah itu akan mendatangkan cinta yang sama. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Kalau kita mendekat kepada Allah 1 langkah, Allah mendekat kepada kita 10 langkah. Semakin kita cinta, semakin juga Allah juga cinta kepada kita. Tapi kadang kita ini gak pernah betul-betul mencintai Allah, juga pernah. Karena urusan-urusan dunia, betul, urusan-urusan dunia itu melalaikan kita dari tujuan utama hidup kita. Dan itu kalau kita turuti terus-menerus, benar kata Ibu tadi, gak ono lerene, gak ono marine. Bahkan orang yang sudah meninggal diceritakan dalam surat ataupun itu, kalau orang sudah meninggal kemudian dia itu ingin dibangkitkan, apa yang ingin dilakukan? 2 hal. 1, fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin. Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'as-soddaqo wa akum minas sholihin. Aku ingin sedekah. Yang kedua, ingin jadi orang baik. Ya wis terlambat. Kenapa kok bersedekah? Nah, kemarin saya
diskusi sama teman. Di dalam Al-Quran itu ada 3 bentuk mengeluarkan sesuatu: infak, sedekah, zakat. Dalam bahasa Al-Quran itu. Kalau infak tahu ya, alladzina yunfikuna, gitu ya. Ada namanya sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Nah, infak itu adalah bentuk bagaimana mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Rezeki itu banyak, bukan hanya harta, ya. Bisa kesehatan, bisa apapun lah, kompetensi dan seterusnya. Sedekah itu identik dengan harta. Nah, sedekah dibagi 2. Ada sedekah wajib yang disebut zakat, yang kedua sedekah sunnah, itu disebut dengan sedekah tadi. Nah, kalau seandainya kita betul-betul mengarahkan diri kita untuk bersedekah, artinya membantu orang yang membutuhkan itu sedekah. Ada satu ucapan Rasulullah itu, senyummu kepada saudara dengan hati yang tulus itu adalah sedekah. Sekarang senyum itu mahal, kita betul mahal. Apalagi senyum bagi pasangan itu mahal. Senyum bagi pas wajah gajian toh. Pada orang pernah kuat saya betul betul. Kenapa senyum itu mahal? Begini, secara psikologis, ketika orang itu mendapatkan sebuah senyuman dari orang lain, dia merasa itu damai. Yang kedua, merasa diterima. Gitu betul. Sampai kok ke dokter kok merangkul, senang apa tuh? Ngomong sangat capek, cuma udah periksa boleh. Tapi kalau dokternya itu senyum, gitu, ramah, jadi kan kalau pengen ngirup nanggung akhirnya, ngirup ada kan? Senyum itu sedekah. Kenapa? Ketika ada orang lain yang kemudian terlukai itu loh. Jadi Rasulullah itu membaca sebuah psikologis itu sampai ke dalam detail. Ada orang terluka hatinya, datang kepada jenengan, ingin minta nasihat. Yang pertama kali dilakukan adalah senyum. Orang terluka sama datang merenggut, kasih dong balik aja, foto terluka juga. Dan itulah kemudian senyum tabassum fi wajhi akhika saudara. Senyummu kepada saudara dengan tulus itu sedekah. Maka sedekah itu luar biasa. Yang kedua, kalau tadi surat At-Taubun, ya merujuk pada cinta kepada Allah. Orang kalau sudah meninggal, ingin dibangkitkan, itu ingin menjadi orang yang baik. Ingin menjadi orang yang baik. 3 minggu yang lalu ada rekan saya kemudian ngomong, kan ibunya meninggal, warisan yang banyak sudah dibagi-bagi, dan kemudian dia ngomong, gimana Ustaz supaya ibu saya ini nanti di akhirat itu lapang kuburnya, terus dikasih pahala. Gampang loh, jadilah orang yang baik. Betul banget. Kalau dia jadi orang baik, berarti anak yang soleh atau solihah. Kalau sudah soleh-solihah, dungo ini diterima. Ya kan? Gak usah angel-angel. Udah wakaf bu, 4 hektar. Yo, entek warisannya. Ya. Kudu sedekah bu, zakat info dan sebagainya. Langsung ngebel jadi wong sing apik. Ketika kita jadi orang yang baik, doa kita itu mustajab. Apa kata Rasulullah? Waladun soleh yad'u lahu. Doa anak yang soleh atau solihah itu yang nanti akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kenapa orang yang meninggal ingin jadi orang yang baik? Supaya tadi itu dia bisa meneruskan kebaikan untuk orang tuanya. Kalau dia menjadi gak baik, otomatis dia tidak bisa tembus doanya kepada orang tuanya.
itu bersambung. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa jadi orang yang baik agar doa kita kepada orang tua yang sudah meninggal itu tidak sia-sia, cuma hanya di mulut saja. Ya. Nanti sekalian kepada Allah baru pendahuluan. Oh, belum masuk materi ini, Bu. Ya, monggo pun, silakan. Oh, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ilmu yang sudah disampaikan Ustaz, lagi semuanya. Jadi ini adalah bekal untuk kita semuanya. Saya pribadi banyak mengingatkan diri sendiri bagaimana kita bisa istiqomah qalbi atau menghadirkan hati di setiap suasana. Apalagi ini adalah kita menjelang bulan Ramadan. Baik ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo ibu. Boleh. Ustaz mau nanya, Iya, kalau misalkan apa namanya, waktu ini pas Ramadan ya, boleh ya? Boleh. Kalau misalkan kita datang terlambat sholat tarawihnya itu bagaimana Ustaz? Kan kalau sholat tarawih itu kan 4 kali salam ya Ustaz ya. Itu misalkan 8 rakaat ya. Iya, 8 rakaat. Kalau misalkan kita datangnya di rakaat yang keduanya itu gimana Ustaz? Di sholat yang kedua Iya. tadi ya. Jadi sudah ketinggalan satu rakaat. Iya. Kembali kepada hukum sholat tarawih. Saya tanya Bu, hukum sholat tarawih itu wajib apa sunnah? Sunnah. Kemudian yang kedua, sholat tarawih itu wajibkah berjamaah? Tidak. Nah, berarti kalau sudah ada dua unsur ini, satu tarawih sunnah, yang kedua tidak wajib berjamaah, artinya seandainya dengan ketinggalan pun itu tidak jadi masalah. Ya, semua nih, monggo ketika kita ini datang kok masbuk sudah rakaat kedua tarawih pertama, ya tarawih semua 8 rakaat berarti sholat yang pertama. Apa yang terjadi? Tunggu aja dulu. Karena nanti ketika sampai masuk di tengah-tengah pasti ketinggalan terus. Kalau dia akan berjamaah, ya. Tunggu sampai selesai sholat yang kedua, ikut aja. Nanti setelah selesai mereka rakaat ke-8 ya sama terawih lagi kalau mau 8-nya 2 rakaat. Nah, seandainya panjenengan tidak ikut witir berjamaah tidak jadi masalah. Karena ketika kita sudah sholat witir itu tidak disunahkan lagi untuk sholat berikutnya. Ya, biasanya kalau saya witirnya kalau lagi ngisi ya waktu itu, tapi kalau nggak ngisi ya saya nanti jam 3, jam 2 setelah tahajud, gitu caranya. Jadi tidak harus, lebih baik kalau saya saran saya tunggu aja sampai selesai 2 rakaat itu baru ikut yang berikutnya supaya tidak ketinggalan terus menerus. Karena sholat itu yang dipentingkan adalah bagaimana kita tumaknina, kembali kedua tenang pada saat sholat. Nah, tarawih itu dari kata rawah yurawwihu tarwihan, yang artinya adalah membuat tenang hati. Sama tahu roha istiroha apa istirahat, apa istirahat itu maksudnya? Hah? Kok masuk? Jeda. Apa tujuan menjeda itu? Supaya ada ketenangan, sing luwe mangano, sing haus ngombe kan begitu. Jadi tarawih itu adalah sholat sunnah untuk menjeda, buat kita tenang. Beno sholat tarawih kok gak ada kuku itu jadi tarawih. Ya, tarawih itu yang tenang. Yoga kecepatan, yoga kesuwen. Ya, gitu ya. Caranya itu aja. Monggo silakan. Kalau misalkan ya kita kan
menjawab adzan ya, menjawab adzan. Tapi pada saat ada adzan berkumandang itu kita lagi ada di kamar mandi, lagi berwudu, istilahnya berwudu. Itu untuk doanya itu apakah boleh setelah dijadikan satu, maksudnya doa setelah adzan juga doa setelah wudu, apa boleh gitu? Di dalam kamar mandi tidak boleh ada kalimat Allah, baik itu benda, baik itu ucapan. Tapi boleh nggak diucapkan di dalam hati? Diucapkan dalam hati boleh nggak? Boleh. Ya. Menjawab tadi, kalau memang betul-betul jenengan dengar, biasanya jarak dengar itu ya mungkin 50 meter masjidnya dari tempat kita, itu pasti kedengaran pasti. Nah, biasanya kalau waktu adzan itu kan bersamaan, cari apa yang paling dekat, itu yang dijawab. Ya, menjawabnya berhubung kita berada di kamar mandi sedang wudu persiapan untuk sholat, boleh nggak? Ya boleh, tapi dalam hati. Oke, karena Allah kan paham banget ya. Kemudian setelah kita keluar, doanya setelah azan, karena azan sudah lama, kita baru selesai wudu, ya boleh nggak? Boleh saja, tidak jadi masalah, asalkan doanya di luar kamar mandi. Nah, kenapa kok kemudian doa masuk ke kamar mandi itu ghufrana? Itu yang paling pendek, betul kan? Ghufrana itu ada sebabnya. Rasulullah itu tidak pernah sekalipun itu berhenti untuk zikir, nggak pernah. Bahkan para ulama-ulama kita yang empat mazhab itu, beliau semua itu kebanyakan adalah mudawamatul wudu. Wudunya nggak pernah putus, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Dan tidak sedikit pun yang kemudian memutus zikir itu. Nah, pada saat di kamar mandi qadaul hajat kan nggak boleh. Bahkan Rasulullah kan punya cincin yang ada namanya Rasulullah kan tulisannya, dicopot sama Rasulullah. Maka Rasulullah itu ketika mau masuk kan ghufrana, mau keluar ghufrana. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, tadi sebentar aku gak nyebut diri. Ibu sangat cintai itu. Adabnya seperti itu. Ya, sama pasangan juga begitu harusnya Bu. Ampun Mas, kok gak nyebut sampai ada. Ya, jadi itulah kemudian boleh kalau sudah dilakukan di luar kamar mandi. Ada gitu mungkin. Monggo silakan. Ada lagi? Oh ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema Ustaz. Monggo. Tadi kan kalau ada acara saya di kalau Zoom itu daerah Gresik itu bilangnya jazakumullah khairan. Kalau yang dari Surabaya itu syukran gitu. Oke. Terus bedanya yang ini. Terus kedua Ustaz, ada teman itu datang dari umroh, tapi nggak mau apa ya Ustaz? Ditarui. Iya, tutupan gitu. Ya teman saya bingung, kan biasa mengunjungi begitu. Terus bagaimana ya sikapnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perubahan redaksi ketika kita diberi kebaikan oleh seseorang, dia ngomong jazakumullah, dia ngomong syukron, ya itu berbahasa Arab. Boleh nggak Bu berbahasa Indonesia? Boleh. Boleh nggak berbahasa Jawa? Boleh. Matur suwun yuk, mugi-mugi dibalas Gusti Allah. Sama aja. Jadi boleh dengan bahasa ibu, bahasanya sendiri. Ya, jangan yang penting doakan kebaikan. Mugi-mugi terima kasih ya sudah dikasih, semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya sama Allah. Sama aja dengan jazakumullah. Nah, daripada jangan ngomong jazakumullah kepada orang mungkin
sama terbiasa kajian di sini jazakumullah ya. Orang Nganjuk, uang biasa tani, dapat dikasih apa saja Pak Adi semua mau dikasih berapa? Jazakumullah, tolak ini ngomong gitu kan. Matur nuwun Bu, mugi-mugi diparingi pahala Gusti Allah, diperbanyak rezeki jenengan. Itu mereka lebih paham. Jadi untuk itu tidak masalah, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, orang umroh tidak mau dijenguk atau diminta doa biasanya Bu ya, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Sikapnya bagaimana ya, kita menghargai pendapat dia. Kalau pendapat saya tanya, apa sih bedanya umroh, haji, dan sholat? Sama ibadahnya, ya. Kalau umroh sunnah, gitu. Terus kemudian sholat wajib, ya. Haji juga yang mampu aja wajibnya, itu. Pertanyaannya sama beda sholat kok gak pernah ngomong-ngomong ya? Ayo tak dengar no. Kenapa kok hanya umroh dan haji aja? Padahal tiga itu adalah sama-sama dalam tergantung ya, karena memang itu tradisi yang pertama. Tapi bagi orang yang punya keyakinan bahwa orang yang safar itu doanya mustajabah, seharusnya minta doa pada saat di sana, bukan di sini. Karena orang pada saat safar itu doanya mustajabah. Ojo maneh umroh sampai lunga teko Surabaya nang Solo, iku yo safar. Asalkan safarnya untuk kebaikan ya tujuannya, bukan maksiat. Dan sholatnya tidak ditinggal. Nah itu kemudian doanya mustajabah. Makanya orang baik itu mau kerja sampai luar kota itu sering-sering jalan dungo. Ya. Terus ya, bagaimana sih kita hargai? Mungkin dia punya pengalaman atau pendapat pribadi bodoh-bodoh ibadai. Jadi tidak perlu seperti itu. Atau dia memang orangnya simpel. Jadi nggak mau yang ribet-ribet, udah kayak aja. Bagaimana cara kita ucapkan di WA? Selamat sudah pulang umroh dengan selamat, semoga mabrur. Kalau dia balas monggo yuk nang omah, nah kalau datang. Kalau kita ini nggak diundang ya usah datang, besok kita aja. Ya. Yang perlu diluruskan adalah bahwa tradisi itu jangan sampai menjadi sebuah hukum yang niat dan kemudian menghakimi seseorang. Bahaya. Tapi kenyataannya memang begitu, dan menghakimi. Nah itu. Ya, bahkan saya kemarin dicurhati orang yang mau umrah nggak jadi karena barang-barang yang buat kayak tamu seperti itu mahal. Jadi dia mikir, kenapa harus mikir itu dulu, mikir umrahnya dulu. Jadi kadang ada yang ngomong, jadi hadiah untuk orang yang datang itu lebih mahal daripada biaya umroh. Ya, apalagi tingkat derajat tinggi itu. Maksud tidak ikhlas dong gitu. Kayak itu di kamu dia. Iya mampu tradisinya. Maka sebenarnya yang paling tepat pada saat videonya itu berada di sana. Itu jangan telepon, video call kalau bisa. Jadi sering saya melakukan itu kepada teman saya. Itu lebih baik, lebih dihargai. Nah, secara syariat itu lebih tepat karena dia masih dalam keadaan safar. Nah, kita ini kembali untuk apa ya? Mengembalikan pada sebuah status awal itu. Agama itu diturunkan untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Ya. Kembali berhubung masalah mudah dan sulitnya. Dulu orang-orang animisme, dinamisme, kalau mau menyembah Tuhan itu angel gak karuan, angel.
biayanya gak titik wakil. Contoh, mungkin di tempat jenengan dulu yang orang-orang di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur pikir-pikir ada namanya sedekah bumi. Saya tanya, sedekah bumi itu murah atau mahal? Mahal. Tujuannya apa? Tradisi, nggak tahu berarti. Oh, tujuannya bukan tradisi, kalau sekarang dari tradisi. Dulu itu tujuannya ngirim dungo. Ngirim dungo aja ele. Banyak. Ya toh, ya cek akeh ragati gitu. Nah, dulu zaman sebelum datang Islam itu juga sama. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 200 berhala itu. Itu kalau ada orang doa, ya itu nyembelih kambing, taruh situ sampai busuk. Pangeran itu gak makan daging. Ya. Lalu pengumuman ya. Maka Islam datang, sangat datang, dihilangkan semua itu. Maka sampai Allah sendiri yang berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni." Muhammad, ini ono apa sing takon nang awakmu. Lah ini kowe aku iki cedek. Gak perlu aku gawe kitab ramal. Ya toh, gawe wayang ning dino betul bagi gawe delok aku gak perlu. Itu. Itulah kemudian agama itu menyederhanakan ibadah yang awalnya itu menyulitkan. Oke, saya buka lagi. Jangan buka Al-Maidah ayat 6 tentang bersuci. Di situ ceritakan oleh Allah. Kalau engkau mau sholat, itu basuhlah wajahmu, tanganmu, kemudian kakimu, gitu. Ya. Kalau engkau gak bisa wudhu, gitu, maka tayamumlah, usaplah wajahmu dan tanganmu. Kalimat Allah dalam akhir ayat 6 Allah menghendaki kamu kemudahan, bukan ingin menyusahkan diri. Jadi Gusti Allah itu amat sangat memudahkan hamba. Jadi bagaimana sikapnya? Sikapnya ya kita tata hati kita. Oh, dia punya pemahaman berbeda, dia punya keyakinan yang berbeda. Bisa jadi tadi faktor ekonomi membuat orang lain itu tidak siap. Bahkan sampai tadi dibatalkan umrohnya tadi, masalahnya gitu. Padahal umroh itu adalah ibadah seperti ibadah biasa. Namun ada lagi? Ada? Oh iya, ya mungkin ya bisa jadi sebenarnya ya. Paknya itu aja dipanggil. Iya dipanggil. Ustaz, bagaimana tadi agama datang untuk memudahkan urusan. Agama datang untuk memudahkan manusia untuk menyelesaikan. Bahkan dengan perhatikan, saya sudah pernah pelajari beberapa agama. Agama yang paling simpel Islam, simpel banget. Tapi kadang kita itu pemeluknya itu tidak pernah menghargai kesimpulan yang disediakan dalam agama. Ya, kita mau sholat semua. Orang kalau mau sholat itu kan ibaratnya itu ritual ya. Ritual kita itu cuma kata Allah beda waktu sholat, gawe baju sing suci, tempat kudu suci, satu wudhu, menyucikan jiwamu, baru sholat. Ini cepat jadi kalau di agama lain, ya kalau sudah kita buka beliau, nah,
beras bareng. Kalau sing di sisik sebarangnya belum kakak ini Di Jograkno. lah kalau sing digelem angel kowe. Islam itu paling Iya gampang. bener-bener. Terus kemudian orang saking susah itu orang korban itu susah. Dijawab sama Allah. La yanalallaha luhumuha wala dimaha walakin yanalul kasar. Allah gak butuh ambil dagingnya, gak butuh ambil darahnya. Yang diminta takwamu. Karena nanti dagingnya itu disiap diurus apa? Untuk manusia. Setuju ya? Kalau seandainya orang Indonesia ini, saya kemarin itu membaca statistiknya, orang Indonesia itu 1 tahun, 1 orang itu maksimal makan daging, gak sampai 1 kilo. Betul Pak? Setahun loh ya, gak sampai 1 kilo. Kecuali mau sugih berdino ya. Orang yang biasa-biasa itu bahkan dibayar. Ya Allah, zaman dulu itu, zaman saya kecil itu, endok itu istimewa, endok itu istimewa. Ngono ae ngeteni orang berkata, ya. Zaman dulu saya loh ya, jenengan nggak tahu kalau saya gitu. Dan sekarang survei orang Indonesia itu kemarin saya lihat di survei itu mereka lihat Indonesia itu kedua termiskin. Pendapatan per kapita bisa dibayangkan ya, 1 tahun kira-kira makan daging berapa kilo? 1 kilo ya. Saya kalau makan Itulah kok ya. Nah ya, itu pun makannya itu itulah kok semua kayak salah juga wis poso. Dan seringnya bentuk dagingnya itu ya bentuk pentol, tahu, tahu bakso, itu daging ini, kaji ini sih kakek. Nah iya, nah itulah kemudian ada yang ngomong itu paling berat loh. Kalau kamu kaya dan kamu punya, ya monggo silakan. Kalau kamu nggak punya, apakah diwajibkan? Enggak. Gampang, aku benar. Haji, Ustaz, saya 40 tahun, umur itu wis 40, gak boleh mati lah. Manis tato ini sabila, sopo sing iso yang punya kemampuan finansial, kesehatan, kesempatan, gitu. Sekarang kalau punya kesempatan, mau tidak sehat, yang boleh sakit. Perhatikan sehat, ono kesempatan gak duit yo gak iso. Jadi apa? Harus ada istiqomah itu kemampuan tadi. Jadi semuanya itu diciptakan agama ini untuk memudahkan. Ya. Jadi sampai kalau doa susah, silakan kalau apa ono beme, kalau si orang mikir, rumah menduga, biasa saja doa. Mari doa di kita bilang semua selesai. Gitu, gak perlu konser-konseran. Ya, gitu ya. Cukup sekian Ustaz. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Ustaz sebelum kita menutup kajian hari ini. Sebagai closing statement, luruskan kepada Allah. Ramadan itu tamu agung yang datangnya 1 tahun sekali, dan tamu yang agung itu juga harus disambut dengan hati yang alhamdulillah. Hati yang agung itu adalah hati yang bersih, yang tertata, yang bisa menerima tamu tadi supaya dia itu merasa nyaman dengan kita dan kita nyaman dengan dia. Karenanya kalau kita ini ingin menerima tamu itu kan pasti rumah dibersihkan. Ya. Maka kalau tamunya adalah Ramadan, hati kita harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya nyaman kita.
dan dia pun juga tenang bersama. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini baik offline maupun online diberikan Allah kemudahan, kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam rezeki, kemudahan dalam segala urusan dunia sampai akhirat. Dan semoga kita semua diberikan Allah kekuatan untuk menyempurnakan hati, membersihkan hati, bahkan juga diberikan Allah